Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, profesional muda. Jumpa lagi dengan saya, Gatot Widayanto. Senang sekali Anda bisa menyimak sesi ini, di mana saya akan mencoba membahas mengenai suatu hal yang sangat penting, dan mungkin dalam beberapa hal mungkin Anda juga memikirkannya, atau mungkin karena kesibukan Anda tidak pernah memikirkannya lagi. Tapi ini suatu hal yang penting. Saya akan rangkum aja supaya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang. Judulnya adalah 3 hal yang dilakukan orang produktif. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang produktif, maka kita perlu mencontoh 3 hal penting yang dilakukan orang-orang yang produktif. 3 hal itu apa aja? Pertama, tidak menunggu. Berinisiatif mengerjakan pekerjaannya tanpa menunggu banyak arahan. Jadi artinya dia kerja saja. Jadi itu sudah cukup bagi dia untuk mengerjakan, dan kebanyakan kita semua sudah tahu apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi tugas utama kita, terlepas Anda punya job description atau tidak. Misalnya kalau Anda di bagian pemasaran, ya Anda tahu tugas Anda apa gitu. Jadi tidak usah menunggu banyak arahan. Kerjakan tugas tanpa banyak menunggu arahan, sesuai dengan peran, pokoknya lakukan saja. Anda sebagai akuntan, ya lakukan pekerjaan pembukuan dan sebagainya. Kalau Anda sebagai orang operations, ya lakukan sesuai dengan apa yang ada di depan mata Anda. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda melakukan komunikasi aktif, yaitu memastikan pihak terkait mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan dan kapan tuntas, terutama bos Anda. Ya, karena bos Anda harus tahu gitu bahwa saat ini atau hari ini, Pak, Bu, saya sedang mengerjakan ini dan akan selesai mungkin dalam hari ini juga, atau karena saking banyaknya ini akan selesai dalam 2 hari, Pak. Jadi bos Anda, supervisor Anda tahu bahwa Anda sedang mengerjakan sesuatu, dan ketika bos Anda ditanya bosnya lagi, Anda sedang ngerjain apa, dia bisa menjawab. Jadi ini komunikasi aktif ini penting sekali. Kemudian karena dia orang yang produktif, dia juga orang yang mudah memberikan feedback terutama untuk dirinya sendiri. Artinya begini, begitu dijumpai suatu kesalahan, dia tidak malu-malu mengakui bahwa kesalahan itu terjadi, dan ternyata kesalahan itu sumbernya dari Anda sendiri. Ya, dan itu suatu hal yang wajar, dan mengakui kesalahan itu jangan salah, bahwa itu justru merupakan faktor positif, bahwa bos Anda mengakui Anda sebagai orang yang normal. Karena kalau Anda nggak pernah salah, malaikat, ya nggak mungkin kan? Kita semua manusia. Jadi kalau Anda berbuat salah, jangan mikirin ini gara-gara siapa ya? Oh, si Budi sih, gara-gara si ini. Oh, gara-gara marketing nggak memberi info kepada kita. Oh, karena purchasing-nya membeli barang yang nggak tepat. Ya, akhirnya blaming others, saling menyalahkan. Ini tidak bagus, dan ini tidak dilakukan oleh orang yang produktif. Orang produktif adalah orang yang pertama meniup peluit, gitu ya, whistleblower, ya, bahwa terjadi kesalahan. Dan siapa yang membuat kesalahan itu tidak penting. Yang penting ini terjadi kesalahan. Nah, bila kesalahan itu dari Anda, akui langsung. Saya lupa waktu mengirimkan barang ini, saya lupa menaruh tanda bahwa ini barang pecah belah, misalnya seperti itu, fragile, gitu ya. Jadi ini harus Anda utamakan. Itu pertama. Jadi tidak menunggu dan berinisiatif mengerjakan pekerjaan sesegera mungkin. Yang kedua, aktif mendapatkan masukan. Jadi jangan menunggu Anda diberi masukan orang, tapi justru Anda yang mencari masukan. Misalnya, Anda menyerahkan suatu dokumen ya kepada pihak selanjutnya, Anda langsung menanyakan bagaimana dokumen itu, apa memenuhi standarnya, terlalu lama, kurang baik, atau apa, Anda langsung katakan. Jangan sampai menunggu.
Jadi Anda langsung meminta feedback. Nah, yang saya jumpai banyakkan orang kalau dikasih masukan suka ngambek, ya suka bete, baper gitu karena dikasih masukan merasa bahwa dirinya selama ini selalu benar sehingga waktu dikasih masukan tersinggung. Ya, jangan sampai. Justru sebaliknya. Sebelum orang memberi masukan, Anda yang meminta. Kemudian yang kedua, kemajuan dan kesuksesan hanya bisa terjadi bila mendapat masukan. Nah, ini prinsip yang Anda harus punya pada saat kita membahas profesionalisme. Di situ ada tata nilai, values. Ya, values Anda adalah bahwa Anda bisa sukses kalau Anda mendapatkan masukan, feedback. Jadi feedback itu sangat penting sekali. Yang ketiga, siapapun memberi masukan diterima tanpa pembelaan. Segera koreksi diri. Artinya nggak usah defensif. Nggak usah bilang, oh gara-gara ini, gara-gara itu. Langsung, terima kasih masukannya, ini suatu pembelajaran yang bagus sekali, saya akan coba koreksi segera mungkin. Bahwa ternyata kesalahannya bukan dari Anda, nggak usah ribut nyalain orang, yang penting Anda terima dulu. Itu akan luar biasa sekali. Orang lain atau bos Anda melihat orang yang seperti ini, seperti Anda ini adalah orang-orang yang harus dipertahankan apapun kondisinya. Karena banyak sekali teman-teman profesional muda saya jumpai perusahaan yang maaf ya perusahaannya nggak sehat, culture-nya tuh saling menyalahkan. Jadi kalau Anda di culture seperti itu, Anda harus melawan arus. Anda harus meniup peluit bahwa Anda yang salah. Anda diberi masukan, Anda terima, tidak ada pembelaan. Anda langsung terima, baik Pak, itu salah saya akan segera koreksi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi, insya Allah ke depannya akan saya perbaiki. Mungkin cara komunikasi saya yang kurang jelas, mungkin juga karena saya terlalu lambat kalau bekerja. Anda semakin banyak mengakui seperti itu, 100% untuk Anda. Karena bos Anda akan suka sekali, karena Anda sudah membuka diri untuk menerima masukan. Jangan sampai sekali-sekali, gara-gara itu sih Pak, gara-gara saya under pressure. Ini terlalu banyak Pak, ordernya saya nggak sanggup. Gitu. Walaupun sebenarnya memang benar Anda nggak sanggup, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan mengeluh seperti itu. Jadi usahakan bahwa Anda tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan lingkungan. Seberapapun buruknya organisasi di tempat Anda bekerja, bangunlah dari Anda sendiri dengan sikap yang positif. Yang ketiga, disiplin menghentikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini penting sekali dan ini harus menjadi prioritas. Karena menghentikan hal-hal yang tidak bermanfaat tidak kalah pentingnya dengan motivasi memulai hal yang baru. Seringkali kita termotivasi untuk melakukan hal yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wah. Ya, misalkan Anda masuk kepada pelanggan baru, ya, wah Anda motivasinya tinggi sekali. Padahal juga ada yang penting sekali, kebiasaan buruk apa yang Anda harus hentikan. Itu juga penting. Tidak sekedar sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang tidak bermanfaat Anda hentikan. Begitu datang kantor misalnya, Anda suka ngobrol, baca koran, atau apapun, ya, yang sifatnya tidak produktif, itu Anda harus punya motivasi menghentikan. Karena itu jauh lebih penting daripada motivasi memulai yang baru. Kemudian yang kedua, disiplin tinggi untuk tidak tergoda melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Misalnya, membuka HP terlalu sering. Nah, ini kekinian banget. Jadi, ini suatu hal yang lumrah. Dan menurut research, ternyata kita kalau sering membuka handphone dan kemudian kita balik lagi ke pekerjaan, artinya misalnya kita di depan laptop, kemudian belum juga 1 menit, kita sudah lihat handphone,
Kling, kita lihat lagi. Itu memperlama proses kita 25% daripada waktu yang seharusnya Anda bisa menyelesaikan. Misalnya mengetik surat yang harusnya selesai 1 jam menjadi 1 jam seperempat. Ya, nah ini kebiasaan yang tidak baik dan kita harus fokus. Misalnya Anda membuat surat, Anda prediksi selesai 1 jam, matikan handphone. Nggak usah dibaca. Kalau ada klangkling, biarkan. Ya, 1 jam fokus mengerjakan apa yang mesti Anda selesaikan. Kemudian disiplin menuntaskan tugas berdasarkan prioritas. Jadi ini terkait dengan yang sebelumnya. Ya, jadi artinya kita ada kedisiplinan menetapkan prioritas, bukan sekedar time management, tapi energy management. Jadi bagaimana kita mengatur energi kita supaya kita bekerja berdasarkan prioritas, bukan bekerja berdasarkan diatur to-do list yang seringkali itu tidak berdasarkan prioritas. Hanya 3, tunggu apa lagi? Kita tinggal contek aja dari orang-orang produktif tadi. Saya rangkum ya. Pertama, tidak menunggu, langsung berinisiatif mengerjakan pekerjaan. Kedua, aktif mendapatkan masukan mengenai pekerjaan kita, pekerjaan Anda. Yang ketiga, disiplin menghentikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian yang saya bisa sampaikan mengenai 3 hal kebiasaan orang-orang yang produktif. Dengan melakukan 3 hal ini, insya Allah Anda akan jauh lebih produktif. Dan silahkan coba. Saya sendiri sudah mencoba dan luar biasa hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.